Siang, perkenalkan nama saya Kristina Guliko, kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, NIM 21030201004, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview buku Bab 5 Sosiologi Suatu Pengantar oleh Suharjono Soekanto. Membahas tentang lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpun norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara menunjukkan suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dan dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tata kelakuan. Merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Keempat, adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat dilanggar, makanya sanksi berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam pembentukan lembaga masyarakat, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses pelembagaan, yaitu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, norma-norma yang intelijen. Norma-norma yang internalis, artinya adalah bahwa proses norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Norma tersebut dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaat dan dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian sosial merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. B. Represif, merupakan usaha bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Ada 5 alat pengendalian sosial. Yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. B. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. C. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. D. Menimbulkan rasa takut. E. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Yang ke C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri, yaitu A. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi atau yang tak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada 2 tipe, yaitu Grassroots Institution, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang ke B,
enacted institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe, yaitu basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B. Subsidiary institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu approved social sensate institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Unstantion institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu general institution merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, restrict institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. Yang kelima, dari sudut fungsinya terdapat dua tipe, yaitu operative institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang ke B, regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. B. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan. 3. Analisis fungsional bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat. Yang ke F, conformity dan division. Masalah yang erat hubungan dengan pengadilan sosial adalah conformity dan division. Conformity itu penyesuaian diri terhadap norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Definition yaitu penyimpangan terhadap norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota sering kali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Sekian dan terima kasih.